Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Saya senantiasa mendoakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kita semua mempunyai semangat, motivasi yang tinggi untuk senantiasa melakukan hal yang terbaik. Pada hari ini, kembali kita akan menjawab dan memenuhi permintaan yang datangnya kepada kami. Kali ini cukup spesifik, yaitu untuk mengatasi gangguan penyakit Pythium. Kita semua mengetahui bahwa penyakit yang disebabkan oleh patogen Pythium sangat merugikan, karena dia bisa menyerang tanaman jagung dari persemaian, dari mulai penanaman sampai dengan berakhirnya fase vegetatif. Dan ada dua penyakit yang disebabkan oleh dia. Yang pertama adalah damping off atau rebah semai. Dan yang kedua adalah penyakit busuk batang Pythium atau Pythium stalk rot. Dan kedua-duanya sangat berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan tanaman kita tidak panen sama sekali atau gagal panen. Penyakit damping off atau rebah semai dan penyakit busuk batang Pythium termasuk penyakit penting dalam tanaman jagung. Kita bisa mengendalikannya dengan melihat gejala yang timbul. Damping off atau rebah semai ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah pada fase benih berkecambah, di mana benih adalah tipe hipogoial. Pada saat berkecambahan berada di dalam tanah, pada saat pemunculan calon daun ke atas, dia sudah membusuk akibat serangan dari penyakit damping off atau rebah semai yang diakibatkan oleh patogen Pythium. Kejadian ini bisa mengakibatkan pertanyaan karena tanaman tidak rata. Ada beberapa tempat yang tidak tumbuh. Ketika dikorek, terlihat bijinya sudah membusuk atau benih sudah membusuk. Ini bukan low germ yang diakibatkan deteriorasi benih, tetapi ini adalah damping off. Yang kedua, penyerangan dilakukan oleh patogen Pythium pada saat daun pertama sudah membuka atau sudah emergens, lalu pangkal batang yang berhubungan dengan titik tumbuh tanaman itu menjadi busuk dan dia berukuran lebih kecil dibandingkan dengan tanaman sehat. Disebut dengan damping off awal tumbuh. Lalu yang ketiga adalah pada saat sudah munculnya daun ke-6. Di sini juga disebut dengan damping off pertama atau early damping off, di mana pangkal batang yang berhubungan dengan permukaan tanah membusuk. Sedangkan untuk gejala pada saat usia vegetatif yang mengakibatkan penyakit busuk batang adalah pada batang, areal yang terserang tampak basah kecoklatan, lunak dan kempis. Areal yang membusuk terbatas sampai internode atau batas buku, tepat di atas permukaan tanah. Pada akar, serangan terjadi pada akar-akar yang kecil. Luka berwarna coklat muda sampai tua. Batang dapat mengeriting atau terpuntir atau berputar dan berubah arah. Tanaman yang rusak akan tetap hijau sampai beberapa minggu karena jaringan pembuluhnya tetap utuh. Tetapi setelah itu tanaman akan mengering dan coklat dan mati. Lalu penyakit busuk batang Pythium ini biasanya terlihat sebelum dan sesudah tanaman mengeluarkan malai. Para petani maju Indonesia, dengan kita telah mengetahui gejala yang ditimbulkan oleh Pythium dan mengenal cendawan ini dengan baik, maka kita bisa membuat program pengendalian yang tepat untuk mengatasi serangan penyakit Pythium, baik damping off maupun Pythium stalk rot. Program pengendalian
Pythium pertama adalah kultur teknis. Kultur teknis meliputi pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage, yaitu dengan melakukan pembajakan sikal lalu digaru sehingga semua komponen tanah yang mempunyai potensi untuk dijadikan tempat spora Pythium bisa semua terbongkar dan mati. Lalu pemberian kapur dolomit dalam pengolahan tanah, gunanya untuk meningkatkan pH tanah dan membunuh spora Pythium. Lalu melakukan pergiliran tanaman atau rotasi tanaman, juga melakukan pergantian varietas agar bisa memutuskan siklus dari Pythium. Yang kedua adalah melakukan pemakaian benih yang tahan atau relatif tahan terhadap penyakit Pythium. Lalu selanjutnya adalah sanitasi area. Sanitasi area kita lakukan dengan cara membersihkan area dari gulma dan sisa-sisa tanaman, di mana gulma dan sisa tanaman mempunyai potensi menjadi inang alternatif dari spora Pythium. Selanjutnya dalam sanitasi area kita perlu melakukan menjamin drainase yang baik, terutama setelah penanaman. Mengingat spora Pythium bisa menjadi zoospora yang bisa berenang melalui antara air, walaupun pada dasarnya Pythium adalah soilborne atau tular tanah. Selanjutnya adalah pengendalian secara kimia. Dalam program pengendalian secara kimia, kita melakukan tindakan dua hal. Yang pertama adalah melakukan seed treatment atau perlakuan benih. Perlakuan kimia yang kedua adalah melakukan penyemprotan pada tanaman usia muda. Perlakuan benih kita lakukan dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Fungisida yang kita gunakan adalah fungisida yang diuntukkan untuk seed treatment dan insektisida. Lalu kita campurkan, setelah itu kita kering anginkan. Yang kedua, perlakuan kimia yang kedua adalah melakukan penyemprotan pada tanaman usia muda. Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan fungisida yang sistemik dan kontak, serta dikombinasikan dengan insektisida khusus untuk tanaman usia muda, juga yang mempunyai sifat sistemik dan kontak. Penyemprotan dalam rangkaian perawatan tanaman usia muda dilakukan pada usia tanaman 7 hari, 14 hari, 28 hari, dan 40 hari setelah tanam. Dalam proses penyemprotan tanaman jagung, kita lakukan dengan nozzle yang tepat sehingga membentuk droplet berupa embun agar embun bisa masuk ke dalam stomata daun yang bersifat sistemik. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dimengerti dan bisa kita implementasikan, dan kita, terutama tanaman kita, bisa terbebaskan dari gangguan penyakit Pythium, baik dumping off maupun Pythium stalk rot atau penyakit busuk batang Pythium, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dari budidaya tanaman jagung hibrida kita. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!